Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan kami dari kelompok 2. Namun mohon maaf di sini untuk perkenalan hanya saya sendiri karena rekan-rekan saya berhalangan hadir. Tapi di sini nantinya teman-teman saya akan ikut menjelaskan materi tentang siklus Krebs, siklus yang akan kami bahas pada kesempatan kali ini. Saya sendiri Raihan Ali Al-Fariji, lalu rekan saya ada Muhammad Hafiz Dias Al-Ghani, ada Anggra Salsa Qoriah, ada Nasiwa Zahra Anwar, dan ada Zahra Amelia Ramadhani yang nantinya masing-masing dari kami akan menjelaskan materi dari siklus Krebs. Oke, karena kita sudah tahu kalau siklus Krebs ini adalah salah satu tahapan dari respirasi aerob, kita juga harus tahu apa sih siklus Krebs ini. Jadi, siklus Krebs adalah serangkaian reaksi kimia yang terjadi pada sel hidup untuk menghasilkan energi dari asetil-CoA, yaitu perubahan asam fosfat dari hasil glikolisis. Nah, jadi tahapan dari respirasi aerob ini ada 4. Yang pertama adalah glikolisis, yang kedua adalah dekarboksiasi oksidatif, yang ketiga adalah siklus Krebs, dan yang keempat adalah transfer elektron. Nah, selanjutnya kita harus tahu tahapan-tahapan yang penting yang ada di siklus Krebs. Jadi ada 2 tahapan yang penting. Yang pertama adalah dekarboksiasi oksidatif dan juga siklus Krebs. Nah, untuk dekarboksiasi oksidatif ini merujuk pada perubahan asam fosfat menjadi asetil-CoA. Dan nantinya asetil-CoA ini akan dibawa ke matriks mitokondria untuk menjalani siklus Krebs. Oke, setelah kita mengetahui apa sih respirasi aerob itu sendiri dan kita telah mengetahui ini pengertian dasar dari siklus Krebs, kita akan belajar dan masuk ke materi yang pertama, yaitu dekarboksilasi oksidatif. Seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, dekarboksilasi oksidatif ini adalah salah satu tahapan yang penting yang terjadi juga di siklus Krebs. Karena di dalam tahapan ini asam fosfat dari glikolisis itu berubah menjadi asetil-CoA, di mana tahap ini dilakukan lewat beberapa reaksi yang dikatalisis oleh enzim kompleks yang dinamakan piruvat dehidrogenase. Nah, jadi enzim ini itu ditemukan pada mitokondria sel eukariotik dan sitoplasma sel prokariotik kayak gitu. Nah, untuk penjelasan lebih lanjut tentang dekarboksilasi oksidatif ini akan dijelaskan oleh rekan saya Zahra. Jadi stay tune. Oke, di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari Rehan. Nah, di sini saya akan menjelaskan dekarboksilasi oksidatif. Nah, dekarboksilasi oksidatif dimulai dari lepasnya gugus karboksilat COO dari asam piruvat menjadi CO2. Kemudian sisa 2 atom dari asam piruvat dalam bentuk CH3COO- akan mentransfer kelebihan elektronnya menjadi molekul NAD+ membentuk NADH. Molekul 2 atom karbon tersebut akan berubah menjadi asetat. Terakhir, koenzim A atau CoA akan diikat pada asetat membentuk asetil koenzim A atau asetil-CoA. Nah, jadi di sini saya akan menjelaskan tentang siklus Krebs, di mana molekul asetil-CoA kemudian memasuki siklus Krebs untuk menghasilkan ATP, NADH, FADH2, dan CO2. Nah, kemudian tahapan-tahapan ini akan membentuk lingkaran yang disebut sebagai siklus. Nah, siklus ini dimulai dengan asetil-CoA yang berikatan dengan oksaloasetat untuk membentuk sitrat. Nah, reaksi ini dapat dikatalisis oleh enzim sitrat sintase. Nah, kemudian sitrat akan diubah menjadi isositrat oleh enzim akonitase. Nah, isotrat tersebut diproses menjadi alfa ketobulatrat oleh enzim isotrat dehidrogenase. Nah, reaksi ini melepaskan CO2 dan menghasilkan NADH. Selanjutnya, alfa-ketoglutarat atau A-ketoglutarat diubah menjadi suksinil-CoA oleh enzim alfa-ketoglutarat dehidrogenase. Reaksi ini juga melepaskan CO2 dan menghasilkan NADH. Suksinil-CoA tersebut kemudian diproses menjadi suksinat oleh enzim suksinil-CoA sintetase. Proses ini menghasilkan DTP yang kemudian akan menghasilkan ATP. Setelah itu, suksinat dari proses sebelumnya diubah menjadi fumarat oleh enzim suksinat dehidrogenase menghasilkan FADH2. Fumarat tersebut akan diubah menjadi malat oleh enzim fumarase
malah kemudian diproses menjadi oksaloasetat oleh enzim malat dehidrogenase. Proses ini akan menghasilkan NADH. Oke, jadi saya akan melanjutkan penjelasan teman saya yang sebelumnya. Jadi, satu molekul asetil-CoA yang melewati proses siklus Krebs akan menghasilkan 1 ATP, 3 NADH, 1 FADH2, dan 2 CO2. Karena satu molekul glukosa dapat dipecah menjadi 2 asetil-CoA, maka satu molekul glukosa dapat menghasilkan 2 ATP, 6 NADH, lalu 2 FADH2 dan 4 CO2 yang melewati siklus Krebs. Karena NADH dan FADH ini nantinya akan melewati proses transfer elektron yang akan menghasilkan ATP.